pimpinan jurusan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mau sapa dulu yang lewat Zoom. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Yanti, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Aditya Setiawan, Latifah Mardia, Bisa, Pak. Mansuari. Baik. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan jurusan, di sini telah hadir di depan kita Bapak Amal Fisdi, Ibu Sekjur, ya Dr. Hasrianti, kemudian Ketua Prodi Pendidikan Pak Dr. Mansarif dan Pak Yusuf on the way menuju jurusan untuk mengefektifkan waktu karena sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh Ketua Program Studi bahwa pembekalan KKN pada Bisa disampaikan. Tidak apa-apa nih, tidak jauh gitu. kalau ada lagi satu pinjam bersambung lagi. Sampai jadi. Coba cabut anu. Sampai. Ini anu sampai. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang program kerja, dan yang kedua adalah pembagian kelompok berdasarkan program kerja yang telah disusun oleh pimpinan jurusan, dan itu nanti kita akan sebar anggotanya untuk setiap program kerja, ya. Baik, mungkin nanti Bu Sekretaris nanti menulis di atas nama-nama program kerja yang kita akan lakukan. Tapi Bu Anti, mari itu Pak Amalnya kita susun dulu. Yang pertama, penyusunan database 9 standar akreditasi dan SPMI. Penyusunan database 9 standar akreditasi dan SPMI. Ini penanggung jawabnya Ibu Hasrianti untuk pendidikan. Yang kedua, penyusunan database 9 standar akreditasi dan SPMI untuk sains geografi. Ini penanggung jawabnya Pak Amal. Yang ketiga, penataan taman, ruang kelas dan klinik kewirausahaan. Penataan taman, ruang kelas dan klinik kewirausahaan. Ini penanggung jawabnya Bapak Dr. Enwan Sarif. Yang keempat, pengembangan materi dan media pembelajaran di MIPA Learn. Ini penanggung jawabnya Pak Yusuf.
Yang kelima, perpustakaan dan web jurusan. Penanggung jawabnya Pak Malik. Perpustakaan dan web jurusan. Nah, itulah kira-kira 5 program utama kita, ya, yang nanti kita akan laksanakan selama kurang lebih 2 bulan dengan jumlah peserta kurang lebih 90. Berapa Pak? Yang peserta 118. Ada nama lengkap di situ, Wan. Baru 93. Nah. Sekarang ini sudah ada Bang kapan langsung langsung diketik. Nah, sekarang kita akan membagi anggota per program kerja. Jadi Anda tidak perlu memikirkan lagi apa program kerjanya, karena ini sudah disiapkan apa yang Anda akan lakukan. Nah, penyusunan database 9 standar SPNI Pendidikan Ibu Asrianti, SPNI Geografi Pak Amal. Nah, dari 100 berapa tadi? 118. Mungkin nanti yang ini kita tidak akan bagi rata, ya, karena nanti kita sesuaikan dengan programnya. Kira-kira mana program yang membutuhkan banyak peserta, anggota, mana yang tidak terlalu membutuhkan banyak peserta, ya, atau anggota untuk setiap program kerja. Nah, mungkin nanti yang paling banyak itu adalah di penataan taman, ruang kelas, dan kewirausahaan. Dan itu nanti yang laki-laki ini kita akan sebar nanti banyak ke situ. Karena yang kita mau tata ini tamannya di depan, itu ada paving block yang sudah naik turun, nanti kita mau bongkar baru kita ratakan kembali supaya kelihatan lebih rapi. Kemudian pagar kita mau bersihkan, kemudian dicat ulang, ya, dicat ulang. Nah, baik, sekarang kita bagi per program kerja dari 118. Coba kalau kita bagi 5, 23, 24. Ini antara 23 dan 24. Nah, mungkin nanti untuk penyusunan database ini tidak perlu banyak, ya, mungkin cukup 5 orang untuk di penyusunan database dan SPNI. Cukup 5. 10 lah. Bagi 20 dan 2. Iya, 10 Pak. Dan ada yang bagian jalan, ada yang bagian. Jadi ini nanti kita ambil 10 orang di sini, 10 orang di sini. Mungkin ya, kemudian pengembangan materi dan media ini perlu kita banyak karena di sini ada 20 dosen. jadi ini kita ambil 20 orang. Artinya per dosen dia kerjakan Ya, itu, Pak. jadi nanti satu dosen, 1 orang yang bertanggung jawab untuk membantu memasukkan materi dan media pembelajarannya di Palang. Perpustakaan ini tidak perlu banyak, mungkin cukup 5 mungkin di sini. 10 juga. 10. Sekarang 1, 20, 30, 50. Sisanya ini di akan Ruang, iya karena ini taman, kan ruang kelas, dan Pak. kebersihan. Ini lagi terbagi 3 Pak. Ada taman, ada di ruang kelas, ada di kewirausahaan. Nanti Pak Irman yang atur nanti Iya. berapa ya? Berapa ini? Ini sudah 50 berarti
68. Kemudian untuk program kerja setiap kelompok nanti, jadi tidak mesti bahwa dia hanya bekerja pada kelompoknya. Kalau misalnya nanti yang di SPMI dan di database seminar standar akreditasi sudah selesai, misalnya 1 bulan selesai, maka nanti itu kita akan geser nanti ke program kerja yang lain yang belum selesai dan membutuhkan tenaga. Ya, itu nanti kita akan buat seperti itu, ya. Atau mungkin nanti kita rolling, ya, bukan rolling, tapi kita rolling, ya. Pak, bisa mungkin disampaikan mungkin secara umum apa-apa yang dilaksanakan yang pertama, yang kedua, yang saya jelas nanti ya. Sekarang apa program detail dari setiap program kerja utama yang telah kita buat. Jadi ada 5 pokoknya untuk penyusunan 9 standar akreditasi, ya. Itu nanti tugasnya adalah menyusun database mulai dari visi misi, ya, mulai dari visi misi program studi, kemudian mencari data jumlah nomornya suratnya pertama dia surat nomor aduan warga surat surat. Oke. Yang ketiga dan tugasnya itu adalah minta data di Lina jumlah alumni 10 tahun terakhir. Jumlah alumni 10 tahun terakhir. Dan itu nanti kita wisudawan, jumlah wisudawan per periode. Gimana gini? 106 di ruang 106. Jadi nanti setelah kita dapat datanya, itu kita analisis lagi. Kita analisis lagi berapa lama masa studi. Berapa lama masa studinya. Kemudian setelah itu kita analisis lagi berapa IPK rata-rata. Berapa IPK rata-rata mahasiswa. Nah, setelah data itu nanti kita ketahui, nanti kita sudah bisa melihat anunya nanti. Bagaimana tren alumni geografi. Ya, tren alumni geografi. Misalnya,
5 tahun terakhir, apakah IPK-nya meningkat terus, IPK rata-ratanya meningkat, kemudian masa studinya menurun. Nah, itu nanti gunanya adalah untuk menganalisis data ini untuk membuat kebijakan nanti di tingkat jurusan untuk memperbaiki proses akademik yang ada di jurusan. Ya, kalau misalnya trennya IPK-nya naik, kemudian masa studinya turun, berarti proses akademik sudah bagus. Tetapi kalau misalnya IPK relatif turun, masa studinya lambat, berarti ada proses yang kurang bagus di jurusan. Nah, itu nanti akan kita gunakan untuk membuat nanti analisis ya tentang apa kekurangan-kekurangan di jurusan yang perlu kita perbaiki. Ini dalam rangka peningkatan standar mutu di jurusan. Ya. Nah, setelah itu tugas berikutnya adalah menyusun data alumni. Ini sudah ada di Pak Rais, sudah ada sudah ada datanya di Pak Rais. Dia sudah analis menggunakan ArcGIS. Ya, tinggal nanti tugas yang bertugas di pengembangan web jurusan, nanti di dalam situ nanti akan kita buat data alumni per tahun, per periode wisuda. Sehingga nanti kalau misalnya kita mau tahu, misalnya alumni geografi yang selesai pada tahun 2019 misalnya, tinggal kita klik di web, kita sudah tahu namanya siapa. Ya. Kemudian nanti di data alumni, kita bisa tahu di situ sekarang dia kerja di mana dan lokasinya di mana. Itu bisa ditahu. Ya, seperti yang sudah dikembangkan oleh Pak Rais untuk tugas latsarnya, itu saya arahkan ke situ. Jadi kita sudah bisa analis di situ. Alumni geografi yang bekerja di luar, berapa lama dia menunggu sampai mendapatkan pekerjaan. Ya. Kemudian berapa persen yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Misalnya yang pendidikan geografi, berapa orang jadi guru, berapa orang misalnya yang jadi berwirausaha misalnya. Ya, yang berwirausaha. Nah, kalau misalnya kita sudah mengetahui datanya, oh ternyata alumni pendidikan geografi rata-rata sekian bulan menunggu untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian sebaran alumninya tersebar di seluruh Indonesia, itu artinya bahwa alumni kita berkualitas. Karena dia bisa bersaing dengan alumni dari perguruan tinggi lain. Misalnya dia ada di Kalimantan, ada di Maluku, di Irian, ya, di Sulbar, Sulawesi Tenggara. Nah, nanti kita akan lihat sebarannya. Ya. Kemudian sebarannya itu mengelompok di mana? Apakah di Sulawesi Selatan, apakah karena mereka tidak mau mendaftar di web yang sudah kita buat, atau tidak ditahu mana sekarang posisinya, atau memang dia tidak mau menampakkan diri sebagai alumni jurusan geografi. Itu semua nanti kita akan analisis datanya. Karena kelemahan kita selama ini adalah kita tidak mempunyai database, sehingga pada saat kita diakreditasi itu kita kelumpungan mencari data dan menganalisis data. Nah, kita sekarang mulai berpikir mengembangkan database, kemudian kita analisis pada saat nanti akreditasi sudah siap. Ya, itu tujuan utamanya. Jadi kemudian yang tadi yang tentang
jumlah pendaftar. Nah, itu banyak yang kita bisa analisis di situ. Ya. Ada LCD, Anda bisa ambil LCD atas. Ya. Nah, contoh kecil misalnya, kemarin kita sudah membuat analisis untuk mahasiswa baru. Ya. Nanti saya tampilkan datanya, bagaimana data profil mahasiswa baru kita yang baru mau datang, yang baru lulus. Ya. Berapa yang masuk geografi pilihan pertama, berapa yang pilihan kedua, berapa yang mandiri. Itu kita bisa lihat datanya, kita lihat grafiknya. Artinya kalau yang masuk di geografi itu persentase yang pilihan pertama tinggi, itu artinya bahwa kualitas input kita di sini bagus. Ya, kualitas input kita. Data yang kita peroleh kemarin dari 145 masuk 90 orang lebih itu pilihan pertama. Artinya bahwa kurang lebih 65-70% pilihan pertama. Artinya apa? Bahwa kualitas alumni yang masuk kita bagus. Ya. Tapi bukan berarti bahwa pilihan kedua, pilihan ketiga kurang bagus. Ya. Tapi ada tren bahwa input kita sudah mulai bagus karena peminatnya itu tinggi. Nah, itu nanti kita lihat dari jumlah pesertanya yang mendaftar. Seberapa besar tingkat ketetapan calon mahasiswa yang masuk di geografi. Ya, itu nanti itu sudah kita analisis. Kemudian sebarannya bagaimana? Ya, kalau misalnya dari berbagai pulau misalnya ada yang masuk ke sini, itu berarti bahwa minat ya calon mahasiswa masuk di jurusan geografi itu tinggi. Bagus. Ya. Nah, kita juga sudah survei, sudah membuat database mahasiswa baru kita tentang apa alasan dia memilih UNM dan mengapa dia memilih jurusan geografi, ya. Contoh, ya. Nanti saya tampilkan datanya supaya Anda bisa lihat, ya. Nah, itulah kira-kira mengapa kita memerlukan memerlukan pengembangan database, ya. Karena sebuah institusi yang bagus itu kalau dia membuat sebuah kebijakan atau membuat sebuah program berbasis pada data, tidak asal-asalan, ya, tidak asal-asalan. Ya. Nah, contoh yang lain misalnya mahasiswa baru yang masuk di geografi itu kan saya sudah analisis tentang jenis pekerjaan orang tua. Saya sudah analisis jenis pekerjaan orang tua, tingkat pendapatan, apa maknanya? Kalau jurusan sudah tahu bahwa tingkat pendapatan orang tua di jurusan geografi ya sekian sampai sekian dominan misalnya, maka nanti kita bisa mengambil kebijakan di situ bahwa dengan tingkat pendapatan misalnya yang rata-rata, ya, itu artinya bahwa kondisi ekonomi mahasiswa kita sudah tahu. Sehingga nanti kebijakan yang kita lakukan nanti, kita sesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa kita yang ada di sini. Sehingga nanti dia tidak lari. Tidak lari. Ya, maksudnya lari-lari, bukan lari-lari pagi, maksudnya pindah ke tempat lain. Ya. Data di jurusan kimia yang diakreditasi baru-baru, rata-rata jumlah mahasiswanya yang keluar itu kurang lebih 25%, tinggi sekali. Sehingga pada saat diakreditasi ditanya, berapa banyak mahasiswanya yang pindah? Ya. Nah, di jurusan ini nanti kita akan mencoba untuk mendalami kondisi mahasiswa kita yang ada di sini, sehingga nanti kita membuat kebijakan agar supaya mahasiswa yang masuk itu tidak lari, kemudian tetap kuliah di sini, dan dia berpikir bahwa kuliah di geografi itu insya Allah masa depannya cerah.
Contoh misalnya, untuk pendidikan geografi, Anda tidak punya saingan di sini. Ya, di swasta tidak ada jurusan geografi. Kalau jurusan lain, banyak di swasta. Artinya saingan alumni jurusan lain tinggi. Tapi Anda tidak ada di swasta jurusan geografi, karena kita emang di sini tidak mau, karena mau diajak membuka jurusan geografi di sekolah swasta, tapi tidak ada jurusan di sini yang mau. Karena ini untuk menjaga pangsa pasar kita. Ya. Nah, itulah kira-kira gambaran, ya. Kemudian data apa lagi tuh ya kan 9 standar itu? Alumni, kemudian jumlah mahasiswa yang masuk, kemudian pekerjaan, jadi nanti kita sesuaikan. Jadi ini saya kemudian kita juga nanti mencoba untuk melihat bagaimana prestasi mahasiswa kita yang ada di sini. Karena sekarang di 9 standar penilaian akreditasi, ya, itu ada poin tentang prestasi mahasiswa jurusan geografi. Nanti kita akan mencari data berapa jumlah mahasiswa geografi yang sebelum selesai dia sudah bisa publikasi di jurnal. Ya. Itu. Dan ini nanti akan kita genjot. Jadi diharapkan nanti mahasiswa geografi itu bisa publikasi di jurnal. Karena itu salah satu penilaian sebuah jurusan dikatakan berkualitas kalau mahasiswanya aktif di forum-forum internasional, ikut international conference, menulis di jurnal internasional, jurnal nasional yang terakreditasi. Itu salah satu penilaian penting, ya, untuk melihat kinerja sebuah jurusan. Ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya itu adalah adakah mahasiswa asing yang kuliah di sini. Ya. Di sini saya lihat banyak mahasiswa asing, tapi bukan yang dari luar negeri. Yang saya maksud mahasiswa asing sini adalah mahasiswa yang jarang datang. Asing kelihatan mukanya. Nanti setelah penerimaan mahasiswa baru banyak muncul, saya lihat kemarin. Nah, itu mahasiswa asing. Tapi bukan itu yang dinilai. Nah, ini adalah mahasiswa asing yang ada dari, misalnya ada dari Thailand, dari Malaysia, dari Timur Leste misalnya. Tapi hanya mereka hanya bisa dilihat atau misalnya dari Jepang misalnya, itu yang dinilai sebagai mahasiswa asing, bukan mahasiswa yang jarang datang. Ya. Itulah nanti kira-kira gambaran umum data yang perlu kita. Kemudian nanti setelah database itu ada, kita sudah bisa melihat di mana kelemahan jurusan geografi. Yang paling lemah saya lihat untuk sementara ini adalah untuk publikasi mahasiswa, kemudian yang kedua adalah mahasiswa asing. Kita belum ada sama sekali. Bukan cuma di jurusan geografi, di seluruh jurusan di MIPA. Ya. Kalau di geografi, 2 tahun yang lalu, kalau saya tidak salah, ada 2 yang joint riset dengan Pak Malik. Ya. Yang dari Denmark. Kemudian 1 yang dari NUS, ya, dari Singapura. Ya. Nah, itu mungkin nanti akan kita coba. Jadi jaringan-jaringan dosen pada saat dia kuliah di luar. Peringkat salah banyak salah. Otomatis bisa ke bawah nanti. Misalnya ada ke bawah. Misalkan benar semua ini. Nah, kemudian untuk SPMI ini mirip datanya. Jadi hampir sama datanya, cuma nanti pengelompokannya nanti yang mungkin agak berbeda. Jadi antara SPMI dengan yang akreditasi bisa nanti kerja bareng, ya, terutama yang datanya sama.
Nah, kemudian untuk penataan taman, ruang kelas, kewirausahaan. Jadi yang di depan jurusan kita ini kita mau tata tamannya, ya. Jadi misalnya yang keping bloknya itu sudah naik turun di situ sudah tidak rata kelihatan, itu sangat mengganggu penglihatan. Itu nanti kita bongkar baru kita ratakan kembali, ya. Yang kedua adalah pagar. Itu nanti pagar kita bersihkan lumut-lumutnya, kemudian nanti kita cat ulang. Kemudian nanti mungkin yang di pinggir-pinggir ini nanti kita isi tanah, kemudian kita tanami rumput, ya. Kemudian di ruangan ini mungkin nanti ada pengecetan. Ada pengecetan ini warna biru kurang cocok saya lihat. Cocoknya itu warna putih supaya kelihatan lebih terang dan kesannya luas. Kesannya luas. Ya. Kesannya luas. Nah, itu nanti yang kita akan benahi untuk ruang kelas. Nah, kemudian kewirausahaan. Nah, mengapa kewirausahaan ini kita anggap penting? Karena semua pimpinan jurusan ada namanya kontrak kinerja yang ditandatangani antara pihak fakultas dengan pihak jurusan. Apa kontrak kinerjanya? Salah satu itu adalah jumlah mahasiswa di jurusan geografi yang berwirausaha. Berapa jumlah mahasiswa yang ada kegiatan kewirausahaannya? Ada sini yang berwirausaha. Siapa yang berwirausaha? Misalnya jual jus, buka usaha jus misalnya di rumahnya. Ada yang jual online, ya, asal jangan sabu-sabu. Siapa penjual tas? Ada penjual tas. Nah, kita mau coba nanti ruangan almarhum mantan ketua jurusan itu nanti kita jadikan namanya klinik kewirausahaan. Ya, klinik kewirausahaan. Nah, untuk tahap awal nanti mungkin nanti kita akan jual ATK yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Misalnya map plastik, penjepit, kertas, ya. Kemudian mungkin nanti ada air minum dingin, nanti kita siapkan di situ gratis, selesai minum bayar. Ya. Kemudian kalau misalnya nanti ada produk-produk dari mahasiswa yang bisa dijual, bisa nanti dijual di situ, dan nanti kita bantu untuk memasarkan secara online. Secara online. Jadi nanti mata kuliah kewirausahaan, kalau misalnya nanti ada produknya yang layak dijual, yang sudah memenuhi standar untuk dijual di pasaran, itu nanti bisa dijual di situ. Kemudian nanti kita juga nanti buatkan web, apa namanya itu, untuk jual online. Ya. Sekarang Pak Amal sudah punya apa itu? Bawang goreng, ada kopi, ada saus tomat, ya, dan saus tomat itu bagus sekali karena 80% isinya itu tomat. Kalau yang dijual di toko ABC itu 30, tidak sampai 30% kapan tomat. Ya. Kalau produknya Pak Amal 90%, ya, 90%. Nanti kita akan pajang di sini, ya. Anda bisa coba nanti, ya, nikmatnya produknya Pak Amal waktu pengabdian di Endrekan, ya, gratis sudah makan bayar. Nah, demikian juga nanti dengan mahasiswa, ya. Misalnya nanti ada yang buat apa namanya itu. Kalau wisuda itu kan biasa itu ada kayak boneka-boneka itu, souvenir, nah nanti bisa dijual di sini. Ya, buketnya apa? Bisa dijual di sini. Nah, kemudian nanti yang kelola itu adalah mahasiswa dan itu nanti dia bisa masuk untuk Merdeka Belajar. Jadi kalau misalnya dia yang di situ yang kelola, dia bisa masuk dalam program Merdeka Belajar yang 6 bulan. Kalau misalnya dia 6 bulan di situ, ya,
mengelola misalnya dia mulai menyusun perencanaan bisnisnya, keuntungannya berapa, nah, itu nanti dinilai SKS-nya sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Nah, itu nanti rencananya pimpinan jurusan ke depan seperti itu. Ya, kalau ini berkembang, nanti kita minta nanti kepada dekan itu yang apa namanya itu yang tempat parkir di sebelah itu dijadikan sebagai klinik kewirausahaan geografi, karena yang di belakang nanti ini menjadikan tempat parkir oleh Pak Dekan. Ya, untuk perencanaan ke depan, begitu kira-kira. Ya, karena kita ditarget di jurusan itu berapa itu ya? 60 ya, masih 40 ya. Kita ditarget itu minimal 40 mahasiswa itu aktif di bidang kewirausahaan. Kita ditarget. Ada tanda tangannya di atas kertas bermateri dari Pak Dekan. Ya, yang tanda tangan itu Ketua Prodi Pak Amal dengan Pak Herman. Ya, saya tanda tangan. Jadi yang ditagih nanti adalah Pak Amal dengan Pak Herman. Ya. Nah, kemudian nanti juga kita akan menjual misalnya aqua misalnya, itu nanti kita akan letakkan di luar, kemudian di situ nanti kita siapkan kotak, jadi yang mau beli tinggal masukkan di kotak uangnya, itu namanya nanti kantin kejujuran, ya. Nah, nanti kita akan memonitor, nanti dari situ kita bisa melihat nanti karakter mahasiswa geografi seperti apa. Kalau misalnya 40 gelas, kita jual hanya 20 yang terbayar, berarti hanya 50% yang jujur. Ya. Hanya 50% yang jujur. Tahun berikutnya saya sudah bisa lihat yang tidak jujur, perutnya akan jadi besar itu. Ya. Tapi bukan paham ya. Gitu nanti kira-kira begitu kira-kira nanti cara berpikirnya pimpinan jurusan di geografi, ya. Nah, jadi ini dalam rangka meningkatkan minat berwirausaha di jurusan geografi. Karena apa? Karena visi misi universitas yang diterjemahkan oleh fakultas dan diterjemahkan lagi oleh prodi itu adalah berwawasan kewirausahaan. Ya, jadi yang masuk di jurusan geografi ini setelah selesai nanti diharapkan tidak hanya berpikir jadi guru dan pegawai, tetapi kalau bisa mengembangkan usaha wirausaha kewirausahaan nanti di luar setelah selesai jadi pengusaha, ya, jadi pengusaha. Nah itu kira-kira harapan, ya, harapannya sehingga visi misinya itu adalah berwawasan kewirausahaan. Nah, kemudian untuk pengembangan materi dan media pembelajaran. Jadi nanti yang masuk di program kerja ini nanti tugasnya itu adalah mengupload materi perkuliahan dari dosen masuk ke sistem MIPA Learn. Ya, karena banyak dosen-dosen yang sudah senior itu kalau lihat layar komputer pusing kepalanya. Nah, ini perlu kita bantu melalui kegiatan KKN kampus ini. Ya. Ya, kemudian mungkin nanti ada yang pintar membuat media-media pembelajaran animasi, itu juga bisa membantu nanti dosennya untuk membuat media pembelajaran. Jadi mungkin idenya dari dosen yang mengerjakan mahasiswa, ya. Nah, mahasiswa juga nanti di sini akan terbantu kompetensinya untuk pembuatan media, ya, pembuatan media, ya. Nah, yang terakhir perpustakaan, ya. Jadi nanti di perpustakaan itu seperti jurusan lain di fisika dia akan ada sistemnya yang bisa dibuat itu supaya dia ya di rak mana dia berada, ya jumlahnya berapa, ya ada nggak bisa nggak dibuat sistemnya begitu? Ada itu yang di perpustakaan yang di MIPA itu tahu, tapi softwarenya mungkin dibeli, enggak aja. Ya, mau saya seandainya bisa itu kita buat sistem, kita misalnya tinggal masuk, klik misalnya di ini,
di komputer, kita sudah tahu itu buku ada di mana, jumlahnya berapa, kemudian kalau misalnya terpinjam, siapa yang pinjam, kemudian kapan dia kembali, ya. Jadi kita tinggal klik masuk, tulis judul bukunya, kemudian akan muncul di dalam bukunya ada sekian eksemplar, yang terpinjam sekian, yang ada di rak sekian, kemudian dia ada di rak mana, ya, itu bisa. Tapi kalau tidak bisa ya paling nanti data-data tentang jumlah skripsi, judulnya apa, kemudian tahun berapa, itu nanti kita susun, ya. Kemudian nanti juga kita cek sudah berapa skripsi yang hilang dan siapa yang ambil, itu bisa nanti kita tahu. Ya. Nah, saya kira itulah kira-kira penjelasan dari saya. Mungkin dari Ketua Program Studi Geografi ada tambahan, kemudian dari sekretaris jurusan, kemudian dari kepala lab. Ini juga program lab juga ada. Siapa yang di lab tadi? Belum ada saya. Tadi masuk misalnya dia nomor 5. Enggak, ada Pak Yusuf. Ya, nggak sampai Pak Pak Yusuf Yusuf yang kan dia Pak Yusuf pengembangan. media pembelajaran Dan lab. Dan lab. Tambahin, Pak. Tambah 5 orang, tambah lagi 5 orang. Iya. 5 orang. Nah, saya kira itulah kira-kira gambaran umum yang kita akan kerjakan nanti selama kurang lebih 2 bulan. Itu selanjutnya saya silakan kepada Ketua Prodi untuk memberikan penjelasan tambahan tentang masalah-masalah teknis nanti dalam kegiatan KKN di kampus ini. Oke, silakan Pak. Terima kasih Pak. Jadi saya dulu saja ya supaya juga yang lewat virtual dia bisa lihat seperti saya. Ya tahu Pak. Saya hormati Kepala Lab Pak Yusuf, Sekretaris Jurusan Geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau dengar suaranya juga yang lewat virtual, jangan sampai diaktifkan saja kemudian dia pergi. Mana? Coba aktifkan suaranya semua. Yang virtual. Halo. Itu Pak. Hadir. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Terus sekarang pakai baju kok. Pas jalan taruh di penataran WC. Iya kan? Kemudian yang kedua, saya inginkan buka sejenak videonya. Coba dulu itu. Coba saya. Ya. Bi, dari. Ya, sampai ada betul yang cuma dengannya belum pakai baju. Iya, asal di YouTube ya. Apa nama Zoom? Ya, oke ya. Jadi ini pesertanya kan lebih 100 kalau saya tidak salah dengar tadi. Ini ada pesertanya sekitar 118 orang yang ikut virtual 46 orang. Cara langsung ini kurang lebih 20 orang, berarti masih tahu ya apa yang kita akan kerjakan. Misalnya masih belum ikut,
baru 1/2 ya. Oke. Yang lewat virtual supaya tidak memakan kuota banyak, matikan ini video tak. Jadi ya seperti yang dikemukakan tadi oleh jurusan, ini sudah dibagi program-program kerja ya. Jadi kalau bisa diandaikan ini termasuk salah satu program KKN PPN. Nah, kalau program KKN PPN itu ya, itu kan program kerja sudah ada. Jadi ada dosen yang sudah menentukan bahwa inilah program kerja yang Anda akan lakukan. Beda kalau KKN reguler. Terus kalau KKN reguler itu, nanti kita ke lokasi, survei, wawancara dengan masyarakat tempat, Pak Desa, Pak Camat, kalau tidak menentukan bahwa inilah program kerja. Nah, karena ini sudah ditentukan memang, apalagi sudah ditentukan juga siapa penanggung jawab dan koordinatornya dari unsur pimpinan. Jadi nanti yang memberikan nilai, ya, yang memberikan nilai itu adalah yang menjadi penanggung jawab. Misalnya Anda di penyusunan 9 standar dan SPP pendidikan, berarti yang memberikan nanti itu adalah Ibu Hasrianti. Nanti Ibu Hasrianti berikan nilainya ke Lina KN. Ya. Jadi kalau misalnya di bidang satu misalnya SPMI kerjanya tidak, sementara di tempat lain bagus, dan bisa saja nilainya tidak sama. Tapi kita tetap harus optimis bahwa pekerjaan yang Anda lakukan semua itu sangat memuaskan, misalnya ya, supaya nilainya A semua. Nah, seperti yang di SPMI, ya, dari di SPMI, jadi nanti saya dengan Ibu Hasrianti kan ada beberapa materi atau komponen-komponen yang Anda harus lengkapi, terutama dalam hal data-data ya, data-data yang berbentuk hard copy ya. Jadi data-data yang kita butuhkan itu adalah data-data dosen. Ya. Kalau misalnya di 9 standar juga data-data dosen dan data mahasiswa. Ya. Jadi teknisnya nanti itu bagusnya ya, kami nanti akan buat semacam logbook atau absen. Ya. Jadi Anda datang langsung absen. Ya. Dan ini yang 9 standar ya, ada visi misi, tujuan dan strategi ya. Nah, visi misi, tujuan dan strategi ini narasinya mungkin sebagian besar kami yang buat, tapi untuk lampiran-lampirannya sebagai data pendukungnya itulah yang Anda cari. Jadi begitu ya. Begitupun untuk tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Nah, untuk tata kelola, tata pamong, dan kerjasama, mungkin narasinya juga, mungkin sebagian besar dari kami, tapi tidak apa-apa, Anda buat juga narasinya ya. Anda buat narasinya, nanti kita perbaiki. Nah, untuk data pendukungnya lagi, Anda harus siapkan ya. Nah, begitupun untuk mahasiswa. Nah, ini mahasiswa banyak, ini mahasiswa. Data pendukungnya juga ya. Misalnya apa kegiatannya mahasiswa selama ini, misalnya apakah dia pernah ikut seminar, ya, kemudian apakah dia pernah ikut lomba-lomba, ya, kemudian apa kegiatan-kegiatannya yang lainnya ya, nah misalnya dia ikut KPKB misalnya, ya, itu harus Anda data semua, jadi, SDM, nah ini SDM. Kemudian keuangan, sarana dan prasarana, ada pendidikan, ada penelitian, pengabdian kepada masyarakat, keuangan dan capaian tridharma. Jadi nanti ini di sini Anda lebih banyak juga ke dosen, ya, terutama
data-data mengenai penelitiannya, pengabdiannya, pengajarannya, ya RPS-nya, itu Anda harus minta. Nanti kami juga coba di grup bahwa nanti kemungkinan ada mahasiswa yang datang ke Bapak untuk meminta data-datanya. Kemudian nanti itu Anda arsipkan. Nanti kami siapkan map-mapnya toh. Nah, yang lebih penting nanti itu ada setiap minggu. Nah, di sini kita langsung model ya untuk melihat progresnya. Ya. Sebenarnya biar tiap hari kan, kalau tiap hari kan biasanya belum nampak. Jadi tiap minggu kita akan model untuk bagaimana progresnya. Karena kan kita dalam kampus G. Nah, yang lebih penting itu adalah kita harus buat logbook juga. Jadi di sini ada kita bukukan ada kerjasama, jadi nanti misalnya rolling dia di bagian taman, ya. Jadi banyaklah konsultasi nanti sama Pak Herman. Ya. Misalnya ada lagi Mansuari misalnya, dia ke penyusunan standar 9 dan SPMI geografi. Dan dia harus lebih banyak konsultasi ke saya. Dan diusahakan ya ini waktunya 2 bulan tadi. 2 bulan. 2 bulan, Sabtu Minggu libur. Tidak ada liburnya. Tidak ada liburnya. Tidak ada liburnya. Betul ini Pak. Iya, tidak ada liburnya. Oh, tidak ada liburnya. Memang. Tidak ada itu kayaknya. Memang itu tidak ada libur. Tidak ada libur. Tidak ada libur. Tapi tidak tiap hari maksudnya ini mereka semua berbarengan tiap hari atau tergilir bagaimana Pak? Misalnya saya punya anggota 10 ini datang sekaligus Harus berbagi Pak. Harus berbagi mungkin sebenarnya ya, terlalu banyak berkerumun. Iya. Kalau saya toh Kan nanti juga bisa bekerja di rumah kalau dia sudah punya data. ya jangan sekaligus Iya. ya. Kecuali yang penataan taman ya harus datang tiap hari. Nah, itulah ya, karena ini kan kalau misalnya Anda datang semuanya tiap hari, kan ada lebih 100 ya. kelihatan banyak. Kelihatan banyak sekali ya. Berombol, ya. Apalagi lokasi cuma di jurusan geografi, ya, orang dari fakultas. Sama di misalnya kita KKN di kecamatan, desa, ada program desa, ada program kecamatan. Kita ada program jurusan, ada program fakultas. Nah, program fakultas kayak nanti itu semuanya harus datang. Kalau penanaman pohon, ada nanti program penanaman pohon. Jadi kemarin saya dengar, ya. Jadi Anda usahakan bawa nih pohon. Jangan pohon jangan pohon beringin. Jangan bunga-bunga. Kalau saya cenderung Pak lebih bunga Pak. Bunga. Iya. Karena apa? Bunga yang kembang cukur itu yang bertingkat-tingkat itu. Karena Apa pembandanya? jangan bolong. Ya, bertanya ke Bapak. Ya, silakan. Untuk jadwal kakak ini mulainya kapan? Senin. Mulai Senin. Iya. Senin. Bagaimana dengan kami yang sementara KKL yang sampai pertengahan bulan 10 yang setelah Senin? Iya, keluar. Yang sementara KKL. Berapa bagaimana ini kan setiap hari masuk kan? Sampai Senin sampai 5. Oh ya enggak apa-apa. Jadi nanti itu Senin sampai nanti aktif sementara nanti Sabtu Minggu. Jadi enggak apa-apa dia nanti Sabtu Minggu dia sementara sampai penarikan. Dia aktif di sini Sabtu Minggu. Jadi nanti yang kakaknya sains kasih masuk semua di penataan taman. Jadi Sabtu Minggu dia datang membenahi taman di bagus. Bagaimana Pak Ahmad? Ini mulai jam berapa sampai jam berapa kita? KKL juga Pak ada yang di daerah.
Di mana? Di Parepare, ada di Pindrang. Oh iya, tahu berarti. Kalau di Makassar berapa orang? Berapa orang yang di luar Makassar? Luar Makassar itu ya mulai dari Pangkep. Kalau Maros dengan Goy itu masih Makassar sih. Iya. Nah, apa nanti dikasih tugas tambahan kalau dia sedang tim di sini. Biar nih agak mol sedikit, nanti 3 minggu ya. Tugas tambahan. Nanti dia kalau yang lain selesai, dia teruskan dulu dia. Ya. 3 minggu. Mungkin begitu mami. Itu mami itu. Iya. Jadi nanti kalau misalnya ini kan mulai berlangsung hari Senin, nanti terakhir bulan KKLK. Bulan 10. Berarti ada sekitar 3 sampai 4 minggu. Nah, jadi nanti kita undur. Nanti teman-teman sudah menarikannya, kita lanjut. Jadi ada yang bilang kodong. Karena dia maksudnya dia senang-senang dahulu, tapi susah kemudian. Tidak ada ceritanya. Karena ini sudah ada rintisan. Seperti hanya kalau sudah kita mau cari jalan. Kalau sudah ini ada jalan, tinggal mau di aspal itu kan gampang nih. Yang susah yang baru pertama. Oke, rolling. Anu. Nah, jadi begitu ya. Ini juga kayak dari Priyatna. Jadi ya untuk yang sign. Jadi begitu ya. Jadi nanti ya. Jadi bagus sekali Pak. Untuk ini SPMI dengan kita kasih ruangan memang karena memang harus ini ruangan geospasial. Barangkali Pak Di untuk pengumpulan data-datanya di situ. Ya, yang geospasial. Bisa punya Pak Ucap. Tidak gitu Di. Tidak, maksudku begini. Tidak, maksudku begini. Untuk penyimpanan data-data di sana. Kan nanti ini ada data-data yang dalam bentuk hard copy itu, misalnya sudah diagnosis, Anda print, di print, baru Anda simpan. Di situ, campur dengan ini, bekas. Siapa penanggung jawabnya? Saya dengan Ibu Anti. Sana Pak Di, kasih ruangan khusus. Ini kan ikut bersama. Jadi situ karena karpet jadi bawah, jadi dia mereka lantai. Ya mereka Maksudnya itu pengasipan bekas-bekasnya Pak. Iya. Saya juga saya. Iya, kalau ada pembagian grupnya bisa juga untuk ini. Non fisik itu kan misalnya taman, yang Pak Yusuf itu panas itu kalau dulu nggak jendelanya dengan ini ya. Nah kalau di reguler pakai AC. Halo? Halo? Di sini ada Tanyakan di sini. Ya. Tasnya jelasin tentang sains
sains tadi. Pastinya Pak, gimana? Pasien apa? Ini pasien apa? Ini dari Karena ada beberapa yang tidak mendengar tadi. Oh ya, benar itu kemarin. Jadi nanti yang sains ini kan penarikan nanti di bulan 10. Nah, kalau misalnya dia molor nanti sampai 3 minggu. Nah, dia nanti lanjut setelah penarikan yang lainnya. Nah, Anda lanjut sampai 3 minggu. Ya, begitu. Kalau sains saya Pak, atau yang dari luar daerah. Hah? Kalau kalian juga seperti itu juga. Seperti itu, iya. Artinya siapa? Artinya berapa hari Anda terlambat, dan begitu pula juga tambahannya di belakang. Iya. Begitu saja. Begitu, Jadi saya begitu. bilang dengan yang lain tuh. Begitu, Pak Ucap. Begitu. Misalnya kalian terlambat 1 minggu, berarti tambahan ke belakang Anda harus ditambah waktunya 1 minggu. Begitu Iya. saja. Supaya ini tidak ada saling mengganggu, toh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Karena nanti yang sains ini lebih ke arah finishingnya nanti. Ya. Jadi bisa saja nanti ini sains ya, bisa tersebar. Jadi bukan saja misalnya di SPMI atau dia, tapi kalau misalnya ada lagi misalnya klinik kewirausahaan yang mau dibenahi, taman yang mau dibenahi, nah sains lah yang bekerja di situ. Oh, begitu Pak Di. Karena nanti ini kan pasti ada nanti setelah Anda penarikan, nah mungkin kalau kita lihat pasti ada kekurangan-kekurangannya. Nah kekurangan-kekurangannya itulah yang dilakukan, yang diperbaiki oleh yang terlambat, terutama yang dari sains. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini ada kita. Hah? Jadi ini Anda, ini saya lihat seperti Anda bingung. Apa nanti mau dilakukan? Iya, makanya itu tahu Pak. Nanti kita lihat dari Senin, bagus kalau langsung action Pak. Kalau langsung action, di situ dimulai yang mana yang dilakukan, yang mana yang membingungkan. Kalau angan-angan gitu memang bingung, terus saya juga bingung. Ya nantilah Senin kita lihat toh apa yang mesti. Jadi nanti kalau sudah ada pembagian kelompoknya, itu kan sudah kelihatan siapa koordinatornya. Nah nanti sering-seringlah konsultasi dengan penanggung jawab broker. Bisa juga Pak ditawarkan siapa yang mau ke ini, siapa yang mau ke ini. Nggak usah kan, dibagi saya langsung. Bagaimana Pak? Ada kayak yang mau menawarkan diri. Misalnya saya ke 1, saya ke 2, saya ke yang ketiga. Siapa yang mau yang ke saya? Itu cari mau. Ya memang. Tidak ada yang berat, tidak ada yang ringan, semua sama. Titik beratnya, titik ringannya. Nah, itulah nanti di perjalanannya nanti kita lihat apakah nanti di rolling atau ini tetap di tempat toh. Nanti kita lihat supaya kenapa. Nah, bisa juga kita tahu nanti misalnya yang di taman, nah nanti dia juga tahu bagaimana cara pengisian SPM ini misalnya. Banyak yang mau ke ini, ya. Pak Irman. Banyak yang mau menjual. Banyak yang mau ke taman, ruang kelas. Iya. Jadi tidak ada yang ringan dan yang berat, sama semua. Sama. Justru enak yang kerja data duduk di sana. Depan laptop, memperbaiki. Nah, untuk klinik kewirausahaan ya, supaya ada nilai plusnya kelihatan, bagusnya yang di kelompok itu dia membuat produk sendiri untuk dijual. Jadi bisa saya menawarkan, ya ini baru-baru ada pengabdian saya, kalau Anda mau
ada alumni sini ini dia pintar sekali membuat sesuatu produk yang bernilai jual dari limbah-limbah. Misalnya plastik tuh dia buat panda. Nah, itu kan bisa Anda jual untuk ini kalau misalnya ada temanmu selesai ujian meja kah, ya itu bisa dijual, dipoto. Itu dari sampel dari plastik, kemudian dari bunga, pas-pas bunga. Bagaimana caranya supaya dia kelihatan cantik, toh? Begitu. Jadi bagusnya nanti di kelompok itu dia memproduksi sendiri. Kemudian ada dia pajang di situ supaya dia kelihatan betul bahwa ini ada. Jangan misalnya Anda bawa map plastik, ini apa ya, nggak apa-apa juga itu, tapi alangkah baiknya kalau ada produksi sendiri. Nih. Nah, kalau itu tadi yang pelatihan untuk membuat olahan yang bernilai jual dari limbah-limbah bekas, limbah ya, barang-barang bekas. Kalau mau dilatih, biar nanti saya hubungi saya punya keluarga tuh, datang latih paling 1 hari. Kita ke rumahnya di racing. Jadi nanti dia latih bikin bunga, bikin vas-vas bunga, kemudian bikin panda, boneka. Nah, kurang lebih begitu jadi kerja kalau KKN di daerah. Iya, begitu. Kalau KKN di daerah juga kurang lebih seperti itu programnya. Nanti kalau kita pameran. Iya. Ya. Siapa yang punya ini kah? Yang sudah ada minat untuk ke sana? Karena biasanya yang begitu harus ada minat ke situ. Kalau dipaksakan itu. Adakah yang sudah biasa membuat bunga, membuat ini? Hah? Siapa tuh Rolling? Pada kawin sama kawin ini. Sama pengen. Enggak, biasanya di SMA itu toh pelajaran apa itu biasa PKK apa. Itu kan biasa ada membuat kerajinan toh. Siapa tahu ada yang punya bakat ke situ, ada. Kalau ada yang punya bakat ke situ, harus dikasih kewirausahaan memang. Ada. Iya. Ada yang pintar-pintar ke menjahit. Misalnya bikin jilbab, Iya, bikin masker. Bikin masker. Iya. Ada masa dari ini yang lewat virtual ada enggak yang ini? Iya, bicara nih. Punya keterampilan ada? Hah? Siapa? Febrianti, apa keterampilannya? Jahit. Hah? Sesuatu apa? Oh iya. Jadi yang memang minat saja. Iya. Nanti juga kan tidak untuk kemungkinan yang lain kalau misalnya ada pelatihan nanti ikut. Iya. Nanti Pak Ahmad akan ahlinya. Ada itu tantanya Pak Ahmad ahli. Nanti kita latih. Apa nanti? Gratis. Ya. Artinya gratis. Tapi Iya, nanti dari sini. tapi dengan catatan bahwa nanti di akhir kegiatan KKN sudah ada produk yang bisa kita pamerkan. Ya. Ya, nanti kita pameran hasil KKN-nya. Ada juga makanan bisa, produk berupa makanan boleh, berupa barang boleh, souvenir boleh. Terlebih lagi kalau produk berupa media pembelajaran lebih bagus lagi. Ya, ada yang nanti yang bertugas di media, ada nanti animasi pembelajaran dia buat, nah, kita pamerkan. Ya, kita panggil wartawan dari CCTV yang kemarin. Mana Pak? Tidak dimasukkan nanti di dosia. Ya, Banyak itu yang aku yang menangis itu. Sebelum masuk ke situ iklannya ini dulu. Dari sore sampai malam.
Nanti kita ya. Jadi itu nanti, jadi saya kira bagus ya idenya. Jadi nanti juga yang di klinik kewirausahaan nanti kita buat kegiatan. Bagus mungkin kalau nanti ada pelatihan pembuatan produk dari bahan-bahan bekas. Di akhir nanti kegiatan kita buat pameran di halaman jurusan, ya di samping. Bahwa nanti kita memperlihatkan inilah hasil dari kegiatan KKN kampus. Ini mana? Setuju? Nah, mantap. Mantap. Masih ada pertanyaan? Nggak ada lagi? Anu tahu Pak masalah dana dan misalnya bahan. Ini dari mana disiapkan semua itu Pak? Kebetulan yang bertanya. Nah, begini jadi untuk set pagar itu fakultas yang tanggung nanti yang ini. Jadi tugas kita taruh bersihkan saja rumahnya. Ada, masa posisi legenda. Kecuali kalau misalnya pengecetan ruangan nanti, itu nanti mungkin dengan urunan. Ya, urunan. Kan kalau misalnya ruangan kita ada pengecetan, kan yang ceritanya tiangnya. Tiangnya dengan ini. Yang triplex jangan. Jadi nanti kita urunan kira-kira berapa per mahasiswa untuk kegiatan pengecetan misalnya. Ya. Kira-kira berapa yang wajar? Kan 100 lebih. Kalau kita beli cat yang kualitas bagus, yang tidak berbau, tahan lama, bukan semen bosoa nih, pokok dan tahan lama. Itu yang 25, nanti juga Anda bisa cek-cek itu. Kalau setiap 1 juta lebih, 1 kaleng yang 25 liter. 1 juta lebih. Kira-kira berapa Mas? Kira-kira mampu minimal untuk program kerjanya. Intinya kita tidak mau paksakan. Di dalamnya kan. Mana Rolling? Kira-kira berapa? Jadi mahasiswa kira-kira bisa urunan untuk mendukung nanti program kerjanya. Semua, iya. Kita sepakatannya Mami. Nah, 20.000 23. Kalau jet yang bagus 1 juta lebih, yang 25 liter 1 kaleng. Yang 25 yang besar. Nanti Anda bisa cek. Kalau misalnya 50.000 satu bisa berat. Udah katanya dia mampu 50.000 dia urunan untuk mendukung program kerjanya. Ada sekitar 5 jutaan terkumpul. Artinya cari kira-kira tidak memberatkan. Iya, artinya yang tapi programnya jalan. Memberatkan ya, yang memberatkan. Iya, ada yang dan Anda sendiri yang kelola, bukan pembimbing. Ada yang baru ya. Ambil juta. Nah itu Anda nanti yang ngatur berapa untuk beli cat, berapa untuk beli kuas nanti misalnya tuh. Anda sendiri ya jadi bentuk nanti apa namanya itu benaranya. satu kantong plastik. Koordinator KKN-nya yang kampus dulu. 1 kilo. Nah, mungkin juga nanti itu kalau misalnya itu paving block kita mau ratakan, mungkin nanti kita beli pasir sedikit untuk menambah anunya. Nanti kita belinya rumput. Ini kami tanami rumput itu yang pinggir jalan masuk, kita isi dulu tanah baru tanam rumput dengan
yang di luar Jadi diambil dia di samping apa namanya sebagai selokan itu bagus ditanami rumput. Bukan rumput apa namanya itu? Rumput gajah ya? Bukan rumput gajah, rumput yang pendek itu yang bisa dicukur. Kan yang tidak terlalu banyak ini karena yang dicat nanti ulang ini ada hanya tembok. Kalau triplex tidak, Ji. Mungkin ada cukup. Mungkin kalau yang di bawah ini 2. Karena ini sekali ada mungkin 3 kali di cat baru tebal. Kemudian ini juga nanti kita membenahi kabel-kabelnya, ini tidak layak ini seperti ini nanti. Ini saya panggil Pak Pendi. Dan ini kita rapikan kembali kabel-kabelnya. Tapi bangunannya. Nah, itu tapi itu maksudnya beda dengan yang borong bangunan. Kita cek ulang warna putih. Sekali Pak, jauh sekali Pak. Akhir terjadinya perma yang jauh sekali Pak. Jauh sekali Pak. Iya. Itu tulang atau yang krem? Itu tulang. Daging. Putih daging. Ya. Tidak terlalu banyak di kapan karena ini kan tidak terlalu banyak ini karena tinggal mau jadi tambah-tambah sedikit untuk diratakan sedikit gitu. Kalau paling satu mungkin cukup itu pasirnya satu. Kalau kalau apa namanya satu trek itu bukan yang trek yang penuh, yang setengahnya itu main 500-an mungkin 500-an. Tapi ini tidak terlalu banyak pasir dan itu karena kita hanya meratakan saja. Ratakan saja itu. Nanti bloknya kita bongkar, kemudian kita ratakan kembali baru pasang ulang supaya kelihatan rata. Kan jadi sekali kelihatan itu karena dia bergelombang. Terlalu tinggi jadi jarak rantainya gelombang. Satu lantai 2. Oh, setengah tiga dan betul. Kalau maksudnya kalau setengah trek yang kalau setengah trek itu memang 500-an. Kalau satu pick up mungkin memang 100-an kap, kalau satu pick up beli banyak gitu. Satu pick up mungkin cukup. Satu pick up iya. Ya, 200 sampai 300 sekitar itu. Jadi itu Niki. Di pinggir ada semua. Ada semua di pinggir. Ya. Nah, kemudian nanti beli rumput, nanti kita tanam. Kalau cat ini, kalau cat tembok itu kita nanti kita membersihkan lumutnya. Iya. Dan tidak suka terlalu panas sih. Berapa bapaknya? Gimana? Begitu ini, jadi mereka mengatur minimal 50 untuk kegiatan program kerja penuh untuk semua asli Pak, 1 sampai 5. Iya. Jadi itulah nanti kalau misalnya sudah ada pembagian kelompoknya, sudah ada koordinatornya ya, konsultasi lah ke koordinator. Kan ada saya, Yusuf, Wasria. Nah, kalau kejurusan bawa aja semua, karena dia fakultas.
Saya di sini juga malas juga. Saya pembimbing seluruh Terus sampai jam berapa kemarin di kampus dari jam berapa sampai jam berapa? KKN di kampung Berarti bermalam kita sampai sore. Kampung bermalam. Sore. Kan nanti itu dihitung jam bekerjanya dengan baru dengan SKS-nya dihitung SKS-nya itu. Kalau sore bisa mimpin. Bisa nimpul kalau sore. Ya. Bisa. Ada program yang ini juga kan bagus karena virtual gitu. Boleh saya lihat kayaknya rata-rata dosen pindahkan jamnya itu. Ada lagi. Rata-rata dosen pindahkan jamnya. Kamu tahu penelitiannya nanti mau menentukan dari awal-awal. Gitu. Biar ada program nanti setelah selesai. Ya, Mas. Jadi kapan tahu pelatihannya nanti Pak Muluntu selesai KKN? Kapan? Rahu. Hari Apakah anunya di desa kampanye? datang ke rumahnya. Oh, yang berarti. Di racing. Udah di sini. Kalau yang di sini Dia juga dosen. Dia ada waktunya kalau di sini sampai dia juga dosen. Iya. Kalau di sini sampai. Berarti mereka kayak ke rumahnya. Iya. Pelatihan pembuatan supaya ada di jual-jual di sini. Supaya ada di jual-jual di sini. Sekarang kalau kita bagi kelompok. sekarang kalau gitu kita bagi kelompok. Sekarang kalau Iya, karena masih ada di kuliah belum masuk. nanti Banti yang bagi, kemudian nanti pembagian per kelompok nanti kita share di grup. Iya. Jadi bikin grup. Mulai hari Senin itu sudah mulai aktif. Besok pasti tiap hari pembekalan Kita ya. mau bikin grup nah. Dari nanti seminggu grup. Siapa yang mau bikin grup masukkan semua. Masukkan Jangan misalnya sains pendidikan tidak. ya semua. Semua. Dengan 5 dosen. 6 dengan 8. Siapa yang buat? Siapa yang tanggung jawab? Kita buat. Jadi ambil semua sains, pokoknya yang ikut KKN. Nanti dia akan di 18. Jadi nanti kalau sudah ada ini, saya masih ada untuk KKN sains. Karena ada kami KKN sains. Karena siapa anunya koordinatornya? Oh iya. Dengan bendaranya. Beli bangunan. Olin. Bendaranya siapa? Ini bagus. Tidak kan orang tahu bagus. Ini benar. Yang kemarin dengan tahuan nggak boleh lagi. Ya. Sekretaris. Adanya seharian. Jadi cuma sekretaris bendahara. Catat kita catat supaya ditahu. Jangan lupa. Kata kita sekretaris. Ya, koordinator Rolin. Tidak bagus kapan? Masalahnya dia Oh, enggak, iya, betul, belum aktif. Jangan, belum diaktif. ya. Siapa yang kan? Sarul, oh ya Sarul. Sarul ya. Coba tahu Asdar mau. Asdar, koordinator, ya. Tidak berbakat kalian koordinasi. Ipa, geronya nggak bisa. Nanti pada kuliah mana mesti kuliah. Anu mau anggur, kan? Bagaimana kita bisa Mega? Ya, itu.
Buka beda. Oh iya. Ya, apa? Sarul ya, Catat Ki. Sekretaris. Nurul Islami. Nurul Islami deh. Ya, saya nggak tahu masuk. Ya biar nih. Masalahnya saya terlambat. Oke, saya kira cukup deh. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, konsultasi dengan kejurusan, ada prodi, ada sekjur, ada kepala lab. Dari Pak Yusuf, saudara tambahan untuk di lab nanti. Ya, nanti pilihan. Ya. Oke, saya kira kalau tidak ada lagi pertanyaan, jadi insya Allah besok akan ada pelepasan di tingkat fakultas dan penerimaan di jurusan, ya, dan penerimaan di jurusan. Jadi mohon nanti yang hadir besok cukup koordinator, di sekretaris dan ketua. Cukup 3 orang di bendahara. Ya, bendahara, koordinator, bendahara, sekretaris. Cukup itu 3. Ya, cukup 3 yang hadir besok karena acaranya virtual. Jadi pimpinan di fakultas, kita di jurusan, pimpinan di jurusan masing-masing, ditambah dengan wakil dari mahasiswa 3 orang, itu mengikuti secara yang lain di rumah. Yang lain di rumah. Kemudian hari Senin kita sudah mulai berkegiatan, aktif kegiatannya, ya. Pimpinan fakultas di ruangannya di Pak Dekan. Di sini sama-sama nanti dengan pimpinan jurusan. Ya. Dekat di rumahnya tuh. Nah. 3. Koordinator, bendahara, sekretaris. Data semua. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, jadi insya Allah besok kita akan dilepas oleh fakultas dan diterima oleh jurusan. Kemudian hari Senin kita mulai melaksanakan program kerja. Kemudian untuk anggota setiap kelompok nanti Ibu Sekjur share ke grup, ya, share ke grup. Kemudian nanti untuk yang sains, yang sementara KKL, ya ini nanti mungkin agak terlambat bergabung, tapi nanti juga akan mundur juga nanti jadwalnya. Jadi kalau misalnya dia mundur terlambat 3 minggu, berarti nanti juga mundur 3 minggu. Kemudian untuk mendukung kegiatan program, sepakat nanti Anda sedekah, ya bukan kumpulan tapi sedekah untuk mempersiapkan program kerja, karena toh juga nanti Anda yang menikmati, ya, karena kalau misalnya ruangannya bersih, Anda juga akan terasa nyaman di ruangan untuk perkuliahan, ya, setelah pandemi mungkin berakhir. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini ada manfaatnya dan bernilai ibadah. Terima kasih banyak atas atensi dan kehadirannya. Kemudian terima kasih banyak kepada seluruh pimpinan jurusan, minus Pak Herman karena katanya kurang sehat, lagi batuk-batuk, karena mungkin terlalu banyak minum air es.
Ya, hingga batuk-batuk. Sekarang ini hindari minum air dingin, usahakan minum air hangat, ya. Karena kalau air dingin itu katanya kurang bagus untuk kesehatan, ya. Apalagi di masa pandemi, ya. Kalau Anda makan coto terus langsung minum air es, itu lemaknya bisa langsung menggumpal di dalam, ya. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.